Padahal dia butuh. Justru orang yang butuh itu harus kalau bisa ke pasar nyari rezeki, dadah apa? Tidak. Ini catat lagi nanya. Jadi begitu pun kita ibadah, tapi tidak diterima. Nah, ini Quran berarti ini. Awak yang perlu dengan amal, kita perlu derajat, perlu dapatkan sahabatnya dari Nabi, tapi amalannya sembarang. Ya. Nah ini orang yang ketakwaan dia beramal tapi dia kurang atau membutuhkan daripada amal. Ya. Makanya kita pergi ke sini pasang niat sebanyak-banyaknya biar dapat pahala. Ya, duduk di sini pasang niat sebanyak-banyaknya. Nah, jangan kayak itu tadi. Kita datang sini tidak ada niat, tidak ada apa-apa. Ya, sama seperti orang ke pasar dia butuh, dia terserah dia pada tidak. Nah ini orang bodoh ya. Kalau dia tajir tidak apa-apa ya. Nah terserahlah beli banyak. Tapi kalau orang yang butuh ke pasar terserahlah ini dungu kata roti. Ya. Nah, jadi begitu pun kita beramal beribadah harus ya disertai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun juga hati orang munafik ya, dia itu seperti ada titik di dalam hatinya. Ya, munafik ya, karena sifatnya sifat munafik. Sifat munafik ini tidak percaya, kurang percaya, tidak suka dengan sunnah. Ini orang munafik. Ya. Sehingga semakin dia tidak percaya dengan sunnah, semakin dia tidak percaya dengan Islam dan iman, keraguannya, maka ada titik yang dalam hatinya, maka semakin banyak, semakin hari, semakin gelap hatinya. Itulah hati orang-orang munafik. Sehingga kita berdoa agar dijauhkan daripada sifat kemunafikan. Dan hati orang yang beriman, dia semakin dia melakukan kebaikan, semakin terang dan semakin bersih hatinya. Semakin dia melakukan kebaikan amal soleh, tambah imannya. Ini makanya kita dianjurkan selalu berbuat baik. Minimal pasang niat yang baik. Bangun tidur jangan mikirkan yang lain. Bangun tidur bersyukur kepada Allah, berniat yang baik, amalin sunnah, melakukan kewajiban kewajiban sebagai orang tua dan seterusnya. Sehingga hatinya bersih, hatinya terang. Tapi kalau bangun tidur sudah mikir yang lain-lainnya, tidak terang hatinya. Dia mengamalkan sholat sebelum subuh, terang lagi hatinya. Ya, dia mengamalkan wirid sebelum subuh, terang lagi hatinya. Dan seterusnya sampai hatinya betul-betul terang. Kenapa? Dengan beramal soleh, ya, dengan beramal baik, imannya bertambah, terang hatinya. Dan begitu pun juga, ya, iman seseorang itu bisa menurun, ya, dan bisa juga bertambah gelap hatinya dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya, makanya kita jangan melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, bisa mengurangi iman, menghilangkan iman, dan mengotori hati. Bisa mengotori hati. Jadi makanya tatkala kita melakukan kemaksiatan dan dosa, terus kita kembali kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Kata ulama, ya, sesungguhnya syaitan itu berupaya untuk menghinakan kita dengan maksiat dan dosa. Jadi kita harus sadar kalau kita melakukan maksiat dan dosa itu gawe setan, upaya dia biar dia sukses merasa. Dan begitu pun juga dibalas kita. Setiap hari kali kita melakukan kemaksiatan dan dosa, setan senang, kita balas kesenangan setan dengan kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Dia nangis lagi. Jadi jangan biarkan mereka senang, kita melakukan dosa, kita balas, kita bertobat, istighfar kepada Allah, dia nangis lagi dan sakit hati. Nah, itulah seorang mukmin. Dan dengan kita melakukan istighfar dan bertobat, kita memutus mata rantai daripada maksiat. Kenapa? Karena satu maksiat kalau kita lakukan akan beranak sampai 70. Ya, berikutnya mudah untuk melakukan maksiat atau dapat dipastikan melakukan maksiat lagi pasti. Kenapa? Beranak dia mudah. Tapi kalau kita putus mata rantainya dengan mengaji istighfar langsung dan taubat, memutus
memutus mata rantai anak daripada maksiat, dan kita akan meranakkan amal baik kita ya dengan mencabang kan, mudah kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah memutus mata rantai daripada maksiat. Inilah ya orang-orang yang berilmu, senantiasa dia akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik dan bisa mengurangi daripada hal-hal yang menunjukkan kebodohannya. Ya. Di antara amal-amal yang kemunafikan, yaitu amal-amal yang tidak baik, meninggalkan yang fardu, sholat. Ya. Jadi jangan senang kita meninggalkan sholat. Ya, Ais. Ya, alhamdulillah tadi jam 7 sholat subuh. Oh, alhamdulillah katanya. Sholat subuhnya jam 7 senang pula. Nah, ini orang yang beres berarti ya. Ya, dan meninggal lakukan ke hal-hal yang haram. Ini sifat-sifat yang buruk, menambah kemunafikan kita. Justru kita harus belajar menangis dari kita tertinggal daripada yang sunnah. Subuh tadi rambut lambat tadi terpaksa bangun ngacar-ngacar 5 seperempat sampai jam 9 baru sholat. Ya, misalnya saya ada 9 baru sholat subuh lambat. Nah, dia harus menangis bukan karena apanya, tapi dia tidak bisa melakukan sholat qobliyatus subuh, sunnatul fajr. Dia harus begitu belajar. Dan juga menangis lagi tidak bisa sholat tahajud. Oh, tadi ketinggalan tahajud, bangun jam 5 seperempat ngacar-ngacar. Sehingga dia mengqadai sholat qobliyatus subuh, sunnatul fajr, dia mengqadai sholat tahajud.